Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putu Reza di Project Review dan masih menyambung tentang iOS 14. Di sini saya mau nunjukin bagaimana pakai sistem operasi terbarunya Apple itu di iPhone 6s. Ya, iPhone 6s yang udah lawas kali ini ternyata masih dapat update ke iOS terbaru bersama iPhone SE generasi pertama. Jadi buat yang masih pakai kedua HP ini sampai sekarang kamu luar biasa. Bisa langsung lihat di sini home screen-nya udah ada perubahan ditambah widget. Ya, di iOS 14 ini Apple sepertinya mengedepankan sekali soal widget dan oke-oke aja menurut saya, meskipun kalau kata Android, Apple ini ikut-ikutan. Ya mungkin bener kalau App Library itu mirip lah ya dengan app drawer-nya Android seperti yang bisa dilihat sekarang. Tapi sebenarnya tampilan kotak-kotak seperti yang ada di sini lebih mengingatkan saya dengan Windows Phone yang punya lifestyle dibandingkan sama Android. Tapi di sini saya nggak akan ngomongin miripan mana sama mana. Kita akan fokus aja dengan yang ada di iPhone 6s di iOS 14. Pertama soal widgetnya, ini ada saya di sini masang widget kalender, terus ada widget cuaca di samping, terus digesernya ada widget stok lagi pada turun semua. Dan di sini saya nyobain banyak widget. Dan untuk defaultnya sebenarnya widget itu dipasang Apple di sebelah kiri, di halaman paling kiri. Ini bertumpuk banyak sekali widget di sini dan bisa kamu pilih. Bisa diedit juga, bisa diatur-atur sesuai dengan keinginan. Untuk fase awal wajar, masih sedikit sekali widget yang tersedia, namanya juga masih developer beta, masih sedikit sekali, tapi nanti saya ngeliat sih banyak sekali kemungkinan yang bisa dihadirkan dengan hadirnya widget terbarunya Apple. Terus untuk widgetnya di sini saya tunjukin coba ya. Selain dia bisa menampilkan informasi, yang saya suka sebenarnya di sini widgetnya itu bisa ditumpuk. Jadi misalnya kamu punya dua widget dengan bentuk atau ukuran yang sama, kamu tinggal tahan, edit home screen, itu bisa di-drag dan ditumpuk ke widget yang lain, bisa ditumpuk lagi, dan bisa ditumpuk lagi. Jadi setelahnya, kamu akan punya satu widget yang bisa di-scroll. Ya, jadi kalau misalnya kamu butuh, nggak mau layar terlalu penuh dengan widget, tapi butuh banyak fungsi, ini bisa digunakan karena bisa di-scroll-scroll seperti ini. Menarik sekali, dan oke, ini ada tambahan yang bagus menurut saya. Sekarang lanjut ke App Library. Nah, ini dia nih. App Library ini sebenarnya kalau saya lihat adalah cara Apple untuk membuat app drawer, namun dengan caranya sendiri. Jadi bukan dengan swipe atau dengan nambahin tombol sendiri, tapi dengan menempatkannya di halaman paling kanan. Berikut adalah tampilan dari App Library Apple. Kategori-kategorinya itu dibuat otomatis ya, jadi misalnya yang paling atasnya ada suggestion, jadi ini disarankan oleh Apple, terus ada yang recently added, ini yang baru saya tambahin, terus ada utility, entertainment, dan segala macamnya. Bisa dilihat, dan dalam setiap folder ini, bisa dibikin folder lagi seperti berikut, jadi bisa diekspansi untuk tambahan aplikasi yang lain. Lalu kenapa saya bilang juga ini adalah bentuk lain dari app drawer, karena kalau misalnya kita swipe, ini kita bisa lihat daftar aplikasinya, alphabetical, seperti ini. Dan untuk di home screen di halaman-halaman depannya, misalnya nih ya, sebenarnya kan gini, konsep app drawer itu adalah tempat di mana kita menempatkan aplikasi yang tidak ingin kita tampilkan di halaman muka. Dan itu terjadi juga di sini. Jadi misalnya di sini saya ada aplikasi banyak sekali, tapi saya pinginnya layarnya tuh nggak rame gitu, pingin lebih sepi gitu, pingin ada yang dihapus karena nggak penting daripada dimasukin folder. Itu bisa dilakukan di sini, kamu tinggal tahan, terus edit home screen. Nah, kalau di iOS yang lama, ini tombolnya jadi huruf X, tanda silang untuk uninstall. Sekarang jadi strip, dan kalau kita pencet, akan muncul opsi untuk delete, untuk uninstall, atau add to library. Jadi kalau kita pilih add to library, dia akan hilang dari halaman ini, tapi ditambahkan ke app library. Jadi konsepnya bener-bener seperti app drawer, dan saya sih senang-senang aja karena jadi nggak rame tampilannya. Terus yang baru lagi adalah user interface Siri. Coba saya bawa iPhone 11 Pro saya, masih iOS 13. Jadi kalau di iPhone yang lama, itu misalnya kita pencet Siri, itu tampilannya akan ngeblok satu layar. Sedangkan di iOS yang baru nanti, Siri itu kalau dilihat hanya bentuk di bawah seperti ini, jadi lebih sederhana bentuknya. Terus yang baru juga adalah, nggak baru sih sebenarnya kalau untuk dilihat, adalah picture in picture. Jadi misalnya kita lagi nonton video Netflix gitu ya misalnya, seperti sekarang saya lagi nonton Mission Impossible, saya bisa tekan tombol home, atau mungkin nanti di iPhone yang baru itu kita swipe ke home,
Dia akan mengecil seperti ini sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas di aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa saya bilang ini bukan hal baru? Karena di iPadOS itu sebenarnya udah ada dan bekerja dengan sangat baik untuk banyak sekali aplikasi. Dan satu tambahan juga di sini dia ukurannya bisa di resize, ada 3 ukuran. Ini yang paling kecil kalau nggak salah, ya betul yang paling kecil. Terus bisa ditambah lebih gede sedikit dan yang paling gede itu segini dan bisa digeser-geser. Terus mungkin kalau ngerasa mau denger audio aja lagi ada yang lebih penting bisa diumpetin juga ke kanan atau ke sebelah kiri. Begitu. Atau misalnya mau ditutup tinggal pencet tombol di sini aja. Begitulah untuk picture in picture. Abis itu apa lagi? Oh ya, message. Message saya nggak tahu seberapa banyak orang yang masih pakai, tapi sekarang di iOS 14 nantinya itu percakapan itu bisa di-pin. Oke, di sini isinya SMS tidak jelas semua. Misalnya di sini ada gugus tugas, bisa saya long press, saya pin sehingga dia ada di bagian yang paling atas. Jadi kayak prioritas lah gitu. Bisa lebih dari satu juga. Selain itu, ada juga stiker baru, yaitu Memoji baru dengan masker untuk menyesuaikan kondisi terkini di mana orang banyak yang pakai masker. Terus kalau untuk Apple Maps kayaknya nggak perlu saya jelasin karena di Indonesia nggak terlalu banyak yang pakai. Dan oh ya, terakhir yang saya suka itu adalah ini, aplikasi Translate untuk penterjemah. Ini berguna sekali pada banyak kesempatan supaya saya nggak harus buka Google Translate ketika butuh. Dukungan bahasanya masih sedikit sekali untuk awal rilis, tapi wajar dan belum ada Indonesia ya, masih nanti. Tapi tadi saya udah coba dengan bahasa Mandarin dan juga bahasa Jepang, tampaknya berguna dan bisa berfungsi cukup baik meskipun tidak semuanya bisa terjemahkan. Wajar, tapi namanya juga masih early release, jadi ya mungkin masih banyak kekurangannya. Kita coba ya, satu dulu. Ini Mingzi. Oke, terus Nichi Nianji lah. Nichi Nianji lah. Oke, itu kadang-kadang mikrofonnya kayak nggak nangkep, jadi nggak masuk suaranya. Terus kita coba lagi. Shifan lama, hao cema. Oke, dia salah menangkap. Coba mungkin saya ngomongnya nggak jelas. Shifan lama ya. Shifan lama. Ya, seperti itu. Nggak ketangkep, tapi ya namanya juga masih beta, masih ada kekurangan, jadi bisa diwajari. Kayaknya gitu aja yang bisa saya sedikit tunjukin tentang iOS 14 di iPhone 6s. Perubahannya cukup banyak dari segi widget dan tampilan, tapi kalau dari segi fungsi mungkin nanti kalau udah pakai mungkin public beta atau bahkan public release bakal saya ceritain lebih lanjut. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video. Nanti pasti saya bakal omongin juga bagaimana menggunakan iOS terbaru di iPhone 11 Pro. Terus nanti ada iPhone terbaru insya Allah. Dan juga tentunya ini ada iPhone 6s. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan ya. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Dan seperti biasa, have a nice day.